Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 102 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif yang sebelumnya ada huruf berbaris fathah, maka cara bacanya zal ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Wa idza kunta. Lalu berikutnya ada hukum ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta, maka bunyi nun sukun ini samar-samar siap-siap menuju huruf ta disertai bunyi dengung ya. Dan untuk huruf ta ini karena makhrajnya masih dekat dengan nun, maka ini dengungnya masih sedikit. Jadi suara yang masuk hidung masih sedikit, aliran suara dari mulut masih banyak ya. Jadi siap-siap menuju huruf ta ya. Tapi belum menyentuh makhraj huruf ta. Jadi belum menyentuh pangkal gigi seri atas baru mau ya. Wa idza kunta fi berikutnya di sini ada hukum mad tabi'i dhahiri. Karena ada ya sukun yang sebelumnya baris kasrah, maka huruf fa ini kita panjangkan 2 harokat saja. Fihim. Berikutnya ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf fa, maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Fihim fa'aqam. Lalu berikutnya ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ta, maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi masih bunyi asal, masih m dan tidak perlu kita tahan. Fa'aqamta lahumus. Lalu berikutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu shad, maka alif lam tidak perlu dibaca atau disebut dengan idhar atau disebut dengan idgham ya, idgham syamsi. Lahumus shalah. La mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Lahumus shalah. Ini ada waw depannya, tapi waw ini tidak perlu dibaca ya, lamnya tetap 2 harokat. Lahumus sholata fal. Kemudian ada hukum lam mutlak. Sebab lam sukun di hadapannya bukan lam lagi, juga bukan huruf ra, maka lam ini kita bunyikan dengan jelas. Faltaqum. Kemudian ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ta, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Faltaqum ta mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif yang didahului baris fathah, hamzahnya i pada kata ta'ifatun, jadi ada dalam satu kata. Maka ta panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ta'ifatum. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah ketemu sama huruf mim, maka tanwinnya masuk ke mim. Ta'ifatum bunyi M.
dan dengungkan, bunyi M-nya tahan ya. Ta'ifatum min. Ada hukum idhar halqi sebab nun sukun ketemu sama huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka nun dibaca dengan jelas. Minhum. Kemudian ada hukum idgham mimi karena mim sukun menghadapi huruf mim. Maka mim pertama masuk ke mim kedua disertai bunyi dengung. Jadi di sini bunyi M-nya tahan. Minhum ma'ak. Jangan lupa keluarkan angin di huruf kaf. Anginnya untuk kaf yang sukun belakangan keluarnya. Ma'ak. Ya tadi kita sampai sini ya, minhum ma'aka wal. Kemudian lam sukun ini disebut dengan lam mutlak. Kita baca dengan jelas ya. Dengan syarat di hadapannya bukan lam lagi, bukan ba ya. Maka lam L jelas. Wal ya. Nih, hamzah punya sifat yang punya sifat syiddah ya dari segi mengalir atau tidaknya suara ya. Jadi makin kita tekan makin tertahan bunyinya. Wal ya'khudhu dhu matabi'i mad jaiz munfasil, maaf ya. Mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Di mana mad tabi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah terdapat pada kata wal ya'khudhu, sedangkan hamzahnya alif dengan harokat fathah terdapat pada kata aslihatahum. Maka zal boleh panjang 4 atau 5 harokat. Wal ya'khudhu sinnya desis punya sifat namanya sofir ya. Aslihatahum, hum pendek ya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.